Wang Dong berbalik dan memutar matanya ke arahnya. Kelalaian itu begitu mempesona hingga mencekik. Apakah kamu tidak percaya diri dalam diriku? Tapi aku memiliki keyakinan mutlak padamu. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu dapat bertanya kepada semua orang. Dia tersenyum samar setelah berbicara, dan terus berjalan menuju Wang Qiuer. Wang Dong berhenti berjalan sebelum Wang Qiuer. Mata Wang Qiu sepertinya telah meleleh sebelum ini, tetapi mereka langsung disegel dalam es sekali lagi ketika dia menatap dingin ke arah Wang Dong dan tetap diam. Wang Donger juga menatapnya. Dia secara bertahap membungkuk seperti itu di Wang Qiuer di depan mata semua orang yang waspada. Maaf, Qiuer. Aku meminta maaf kepada kamu dengan tulus atas betapa tidak masuk akalnya aku sebelum ini dan bagaimana aku telah memusuhi kamu. Semuanya adalah kesalahan aku, dan aku harap kamu bisa memaafkan aku. Cih. Huo Yuhao menarik napas dingin saat dia berpikir. Donger, game apa yang kamu coba mainkan? Huo Yuhao tahu betapa sombong dan sombongnya Wang Donger sejak hari pertama mereka bertemu. Meskipun kebanggaan ini jarang ditampilkan saat mereka tumbuh dewasa, itu masih tertanam dalam ketulangnya. Namun, dia bersedia untuk tunduk pada Wang Qiuer untuk pengampunan pada saat ini, bersedia untuk tunduk pada seorang gadis yang dia rasakan dengan begitu banyak permusuhan sebelumnya. Apa yang terjadi? Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di Akademi Shrek berbagi kejutan yang sama, tetapi hanya Chai Meier yang memberikan persetujuan diam-diam kepada Wang Dong. Gadis ini memang pintar. Wang Qiuer menatap Wang Donger yang membungkuk dan sama-sama terkejut. Dia tertegun sesaat sebelum berkata, kamu tidak pernah melakukan apapun padaku, dan kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Jika kamu melakukan ini karena aku menyelamatkan hidupnya, maka itu bahkan lebih tidak perlu. Dia menyelamatkan aku sebelumnya, dan aku hanya membalas budi. Wang Donger berkata dengan tulus, tidak. Aku selalu menolak kamu dalam hati, dan aku meminta maaf kepada kamu karena itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Tentu saja, kamu menyelamatkan hidupnya, dan aku sangat berterima kasih atas apa yang kamu lakukan, sebagai pacarnya. Jika ada sesuatu yang kamu perlu kami lakukan di masa depan, kami akan membantu kamu dengan kemampuan terbaik kami, apapun yang terjadi. Wang Qiu melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, biarkan dulu berlalu. Aku sudah mengatakan ini, dia tidak berutang apapun kepada aku. Wang Donger datang di sampingnya dan menyentuh lengannya ketika dia berkata dengan lembut, jika kamu mau mendengarkan. Aku bisa menceritakan kisah kami, dan kemudian kamu akan mengerti mengapa aku memendam permusuhan terhadapmu sebelum ini. Biarkan aku mengantar kamu kembali untuk beristirahat. Wang Qiu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Huo Yuhao memandang dengan rahang kendur dan mata tertegun ketika Wang Donger membantu Wang Qiuer kembali ke tendanya, dan bahkan menutup pintu masuk tenda. Huo Yuhao tidak tahu harus berbuat apa. Han Duoruo datang di sampingnya dan terkikik. Begitu? Kamu gugup? Apakah itu terasa mengasyikkan? Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, aku benar-benar gugup, tetapi kegembiraan. Mungkin agak terlalu berlebihan. Dua dari mereka. Han Duoruo tertawa dan berkata, itulah yang kamu dapat karena menggoda wanita di mana-mana. Kamu tidak puas dengan Donger, dan akhirnya kamu juga menggoda Qiuer. Donger benar-benar memiliki hati yang besar. Ketika kami sedang mencari kalian berdua kemarin, kamu berbaring di tanah tanpa rasa bersalah, sementara Wang Qiuer berbaring di paha kamu. Pakaiannya telah terkoyak-koyak, dan dia mengenakan pakaian kamu. Jika Donger adalah orang lain, orang itu mungkin akan marah. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan? Rasa ingin tahu Huo Yuhao segera terguncang. Apa yang dia katakan? Han Duoruo berkata, Donger berkata dia mempercayai kamu. Yang benar adalah bahwa aku dapat mengatakan bahwa dia sangat sedih karena kamu terluka, dan karena kamu bersama Wang Qiuer. Aku bisa membaca sorot matanya, dia lebih suka dia sendiri yang terluka parah daripada melihat kamu dengan wanita lain di masa-masa sulit kamu. Dia pasti merasa sangat sedih di dalam. Ini bukan tentang kecemburuan atau kecemburuan, ini tentang dia yang tidak bisa membantumu. Mata Huo Yuhao menjadi serius. Donger. Bagaimana aku bisa mencintaimu untuk mengembalikan kasih sayang yang kamu miliki untukku? Han Duoruo berbisik, hei. Kamu sebenarnya tidak melakukan apapun untuk mengkhianati Dong.
kan? Huo Yuhao segera melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi tanpa ragu-ragu. Benar-benar tidak. Dia satu-satunya gadis di hatiku. Tidak peduli seberapa mirip Wang Qiu dengannya, Donger akan selalu menjadi Donger dalam hatiku, dan Qiwer akan selalu menjadi Qiwer. Han Wuoruo tertawa dan berkata, "Heh, kata-kata benar. Sepertinya keputusan Dong untuk mempercayai kamu tidak salah. Pada akhirnya, kamu harus memperlakukan Donger sebaik yang kamu bisa, dan bahkan aku tidak akan membiarkan ini pergi jika kamu tidak." Donger adalah gadis yang baik. Ya, Huo Yuhao mengangguk setuju. Seruan bisa terdengar tidak jauh dari tempat mereka berada. Ini adalah Great Stardew Forest, dan bahaya bisa tiba kapan saja. Han Ruoruo masih berbicara dengan Huo Yuhao pada saat sebelumnya, tetapi seberkas cahaya keemasan membentang di berikutnya dan segera membungkus Liong Yue dan Mo Xuan, yang tidak terlalu jauh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini kabar baik. Liong Yue berteriak, Mo Xuan berbalik dengan ekspresi kegembiraan. Kami telah menemukan tulang jiwa. Tulang jiwa yang nyata. Itu tulang paha kiri. Dia mengangkat tulang paha ungu mengilat ke udara saat dia berbicara dan melambaikannya di langit. Warna ungu gelap melepaskan bayangan cemerlang saat berkilau. Mo Xuan dan Liong Yue telah melalui mayat keras serigala untuk dua beruang Dark Golden Terror Claw kecil ketika mereka menemukan gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Mereka berdua elit dari halaman dalam Akademi Shrek, dan mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka mengikuti gelombang kekuatan jiwa dan dengan cepat menemukan tulang paha keras serigala kiri ini. Tulang jiwa adalah harta yang sangat langka, jauh lebih berharga dibandingkan cincin jiwa. Tiga keras serigala adalah mutan, tetapi mereka masih binatang buas dengan setidaknya 10.000 tahun budidaya. Setiap tulang jiwa memiliki keterampilan jiwa tunggal, kecuali untuk tulang jiwa ratus ribu tahun, tetapi makhluk jiwa akan selalu menghasilkan tulang jiwa yang lebih kuat semakin kuat mereka. Bahkan satu tulang jiwa seperti itu memiliki nilai tak terukur. Liong Yue menyerahkan tulang jiwa kepada Chai Meier setelah kembali ke perusahaan, dan mata semua orang berkaca-kaca. Tulang paha kiri ini memancarkan cahaya hitam keunguan yang samar, dan ada sedikit cahaya perak yang berkedip di dalam. Huo Yuhao adalah yang paling terkejut ketika dia melihatnya. Dia menyadari, sangat mengejutkannya, bahwa tulang paha kiri ini bukan tipe kegelapan. Tulang jiwa melepaskan warna-warna hitam keunguan, tapi ada aura yang lebih kuat di atasnya, dan itu termasuk undulasi spasial. Ini berarti bahwa elemen tulang paha kiri sejalan dengan elemen spasial tiga serigala kera. Dia memikirkan kemampuan teleportasi instan mereka. Dan hati Huo Yuhao mulai berdebar. Jika tulang jiwa ini mengandung kemampuan itu. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia memikirkan hal ini, dan dia berkata, bagaimana dengan dua lainnya? Sudahkah kamu memeriksanya, senior? Huo Yuhao dan Wang Donger adalah yang termuda di perusahaan, jadi semua orang adalah senior mereka. Liong Yue dan Mo Xuan segera mengerti apa yang dia coba katakan. Mereka bertukar pandang dan berkata, kita tidak seberuntung itu, kan? Huo Yuhao menjawab dengan penuh arti, keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah. Mereka tidak membutuhkan Chai Meier untuk mengajar mereka, dan mereka berseru pada waktu yang hampir bersamaan ketika mereka secara terpisah menerkam dua bangkai lainnya. Huo Yuhao sudah meniup salah satu dari mereka menjadi berkeping-keping sebelum ini. Iya nih. Sebenarnya ada satu lagi. Liong Yue adalah orang pertama yang menyatakan kabar baik. Dia tidak perlu memeriksa bangkai lainnya, tetapi malah menemukan tulang jiwa kedua di antara bagian-bagian berdarah di vegetasi. Selain itu adalah tulang paha kiri lain, identik dengan yang sebelumnya. Tidak butuh waktu lama sebelum Mo Xuan berseru dengan penuh semangat. Aku juga punya. Ini luar biasa, juga tulang paha kiri. Setelah beberapa saat, tiga tulang jiwa identik yang melepaskan aura hitam keunguan dan berkedip dengan cahaya perak muncul di hadapan Chai Meier. Chai Meier penuh kekaguman saat dia menatap ketiga tulang jiwa yang identik ini. Meskipun dia tidak seperti Huo Yuhao, dan tidak bisa menebak keterampilan jiwa yang terkandung dalam tulang jiwa ini, dia tahu bahwa tulang jiwa yang identik ini dapat digabungkan bersama untuk membentuk tulang jiwa yang sama sekali baru. Tiga bersama akan jauh lebih berharga daripada mereka sendirian, dan bahkan dia tidak bisa menghargai ketiga tulang ini. Selain itu, tidak perlu memberikan perkiraan itu. Yuhao, seru Chai Meier, aku di sini.
Huo Yuhao buru-buru mengakui. Dia mulai merasakan gelombang kelemahan sekali lagi, terutama tentang apa yang Wang Dong'er dan Wang Qiwer bisikan di tenda di sisi lain. Itu memberinya banyak tekanan psikologis, dan gangguan itu membuatnya semakin lemah. Cai Meier menyerahkan 3 tulang jiwa kepadanya dan berkata, simpan itu. Ah! Huo Yuhao terkejut. Apa yang kamu lakukan, Din Cai? Tulang jiwa ini milik semua orang. Bagaimana kamu bisa memberikan semuanya kepada aku? Cai Meier sudah membuat keputusannya, semua orang akan tinggal di sini sepanjang hari sehingga semua orang bisa menyesuaikan diri dan beristirahat, dan semua orang harus menunggu Huo Yuhao dan Wang Qiwer pulih sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Tidak ada yang lebih penting daripada keamanan murid-muridnya. Cai Meier agak tergesa-gesa untuk kembali ke akademi setelah apa yang baru saja terjadi sehingga dia dapat melaporkan masalah ini dengan 3 bersaudara kepada Shrek S Guardians. Keberadaan 3 bersaudara ini merupakan ancaman yang tak terbayangkan bagi dunia para penguasa jiwa, dan mereka pasti akan naik menjadi titlet Douluo di masa depan. Selain kemampuan mereka untuk memanipulasi dan memenjarakan jiwa binatang, mereka cenderung menjadi bencana besar bagi dunia para penguasa jiwa. Ini adalah alasan Cai Meier memutuskan untuk bergabung dengan operasi pada awalnya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Huo Yuhao dan Li Yongyue mendapatkan cincin jiwa yang cocok untuk mereka sebelum mereka kembali ke Akademi Shrek secepat mungkin. Murid-muridnya telah diuji terlalu banyak pada ekspedisi ini. Huo Yuhao sedang duduk bersila di tendanya. Dia akan sudah lama bermeditasi sekarang jika itu hanya hari yang normal, tetapi dia sedikit gelisah karena Wang Dong masih belum kembali. Dia terus berpikir untuk dirinya sendiri, apa yang akan dikatakan Wang Dong'er kepada Wang Qiwer? Apa yang akan dikatakan Wang Qiwer kepada Wang Dong'er? Dia telah menghindari menyampaikan beberapa fakta kunci ketika dia menceritakan pengalamannya hari sebelumnya. Bagaimana jika Wang Qiu menumpahkan kacang? Apa yang akan dipikirkan dong? Ada begitu banyak emosi yang rumit dan saling terkait. Bagaimana dia bisa memasuki meditasi seperti itu? Di sisi lain, di dalam tenda Huo Yuhao. Selama nasib Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Itu sangat indah. Tahukah kamu? Aku sangat gugup saat itu. Wang Dong'er dengan jelas menggambarkan pengalamannya dengan Huo Yuhao dan apa yang telah mereka berdua alami. Wang Qiwer berbaring miring dan mendengarkan Wang Dong'er. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang membuatmu gugup? Tiba-tiba Wang Qiwer bertanya. Wang Dong'er menjawab, bagaimana mungkin aku tidak gugup? Si bodoh itu telah bersamaku selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa aku adalah seorang gadis. Jika dia tahu bahwa aku adalah seorang gadis, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan saat itu? Bagaimana jika dia merasa aku telah membohonginya selama ini? Bagaimana jika dia tidak menyukai aku? Ada begitu banyak orang saat itu, jadi bagaimana mungkin aku tidak gugup? Namun, itu masih cukup menarik. Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu, Wang Dong menceritakan kembali peristiwa di Danau Dewa Laut secara detail, dan ekspresi Wang Qiu akan berubah di bagian-bagian penting. Jadi, sekarang kamu tahu. Pakaian cahaya kami pada mulanya dimaksudkan untuk menjadi seperti yang aku lihat ketika aku tumbuh dewasa, dan dia menyebutnya Dewi Cahaya. Kamu sangat mirip denganku, dan aku takut dia hanya ingat penampilan ini, dan bukan orangnya. Ini adalah alasan mengapa aku mengembangkan permusuhan yang begitu kuat ketika aku pertama kali bertemu kamu. Pada akhirnya, kamu lebih terlihat seperti Dewi Cahaya daripada aku hanya memikirkannya kemarin. Jika dia hanya menyukai aku karena penampilan aku, lalu apa artinya ada dalam kasih sayangnya? Terlebih lagi, aku memiliki iman kepadanya, aku harus memiliki iman kepadanya. Apakah itu tidak terlihat seperti aku merasa tidak aman dan aku tidak memiliki kepercayaan diri? Karena itu, aku benar-benar minta maaf, dan aku meminta maaf dengan tulus atas semua kekanak-kanakan aku sebelum ini. Mata Wang Qiu berubah sedikit saat dia menatap Wang Dong. Alisnya dirajut, dan emosinya mulai bergeser di matanya. Hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Dong menatapnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, apakah kamu bersedia memaafkan aku, Qiwer? Meskipun aku tidak tahu mengapa kita terlihat sangat mirip, ini adalah bentuk takdir pada akhirnya. Aku yakin bahwa aku tidak memiliki saudara perempuan yang tinggal di luar. Namun, kami terlihat sangat mirip, dan nama kami sangat mirip.
Mengapa kita tidak saling memanggil sebagai saudari mulai sekarang? Wang Qiu bergumam dengan dingin, itu tidak perlu. Tidak ada yang bisa aku maafkan, dan kami juga bukan saudara perempuan. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk diberitahukan kepada aku ingin beristirahat. Wang Dong'er sedikit terkejut. Dia tidak berharap Wang Qiu begitu dingin, dia telah meminta maaf dengan sepenuh hati, tetapi Wang Qiu sepertinya tidak ingin menerimanya sama sekali. Namun, dia tidak lagi memendam permusuhan terhadap Wang Qiuer, jadi dia berdiri dan berkata, baiklah. Bahkan jika kita bukan saudara perempuan, kita masih teman sekolah, dan itu adalah fakta bahwa kamu tidak dapat berubah. Kamu harus memiliki istirahat yang baik dan merawat tubuh kamu. Aku akan merawat Huo Yuhao dengan baik, dan sekali lagi terima kasih telah menyelamatkannya. Dia tidak menunggu Wang Qiu untuk membantahnya. Tetapi membuka tenda dan menyelinap keluar sebelum dia menutupnya dari luar, mata Wang Qiu tiba-tiba menjadi sedikit hilang saat dia menatap kerudung yang tertutup. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia datang untuk menunjukkan dominasinya? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia sudah menjadi miliknya? 117 luka. Tiba-tiba dia menyebutkan nomor. Ketika dia mengatakan nomor ini, gadis yang selalu tangguh dan dingin ini tiba-tiba melembut, dan matanya memerah saat air mata mengalir di matanya. Air matanya akhirnya menetes di wajahnya yang pucat tapi sangat indah. Darah aku ada di pembuluh darah aku sekarang. Huo Yuhao, kamu. Wang Dong'er keluar dari tenda dan menyapa teman-temannya dengan senyum tipis di wajahnya sebelum dia tiba di tenda Huo Yuhao. Ketika dia mengangkat tabir dan masuk, dia bertemu dengan mata Huo Yuhao yang mencurigakan dan ragu. Wang Dong'er tersenyum dan berkata, mengapa kamu menatapku seperti itu? Huo Yuhao batuk dengan canggung dan berkata, aku hanya ingin tahu mengapa kamu pergi mencari Wang Qiuer. Wang Dong'er menjawab, aku meminta maaf padanya. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan itulah sebabnya aku secara tidak sadar mengembangkan permusuhan terhadapnya. Namun, aku akhirnya mengerti setelah kalian kembali. Aku sangat cantik. Bagaimana aku bisa merasa tidak aman, dan bagaimana aku tidak bisa memiliki kepercayaan diri? Kamu harus menjadi orang yang tidak aman. Wang Qiuer juga tidak memiliki apapun untuk kamu sama sekali. Kamu tidak harus membuatnya terdengar sangat menyakitkan. Huo Yuhao bergumam sambil menarik wajah yang panjang. Yang benar adalah bahwa ia tidak memiliki kepercayaan diri pada penampilannya, setidaknya dibandingkan dengan Wang Dong'er dan Wang Qiuer. Wang Dong'er berbicara tanpa basa-basi, apakah aku salah? Berhentilah mencoba untuk membantahnya, ini adalah kebenaran. Kamu harus bergegas dan berkultivasi. Aku akan membantu kamu, sehingga kamu dapat pulih secepat mungkin. Sejujurnya, aku tidak ingin tinggal di hutan Great Stardow ini sebentar lebih lama. Matanya tiba-tiba memerah saat dia mengatakan ini. Dia menatap wajah Huo Yuhao yang lemah, dan dia tidak bisa menahan diri lagi saat dia dengan lembut masuk ke pelukannya, tubuh lembutnya jatuh ke pelukannya, dan aroma samar milik seorang gadis muda memenuhi setiap sudut hati dan jiwa Huo Yuhao. Sangat menyenangkan memiliki seseorang yang peduli dengan kamu. Huo Yuhao memeluknya dengan erat dan berbisik, maaf, Dong'er. Aku tidak akan pernah membuatmu begitu khawatir di masa depan. Wang Dong'er menjawab dengan lembut, kamu mungkin tidak menemukan diri kamu dalam situasi yang mengerikan lagi dengan bakat dan kemampuan kamu. Kemampuan kamu menentukan tanggung jawab kamu, dan aku tahu aku tidak bisa menghentikan kamu melakukan beberapa hal yang harus kamu lakukan. Namun, aku bukan vas porselen yang rapuh. Satu-satunya harapan aku adalah bahwa kamu akan membawa aku ketika kamu harus menghadapi bahaya, dan kami akan menghadapi mereka bersama. Baik? Ya. Huo Yuhao mengakui dengan lembut. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia melakukannya. Tetapi dia masih memilih kebohongan putih dan kata-kata baik selama momen yang mengharukan ini, karena dia tidak tahan melihatnya sedih, bahkan tidak sedikit pun, mereka beristirahat sepanjang hari. Huo Yuhao pulih sepenuhnya, dan selain semangatnya yang masih perlu dipelihara dan diperbaiki, semua yang lain kembali normal. Kecepatan pemulihan Wang Qiu sama-sama mengesankan, bahkan mungkin lebih mengesankan daripada Huo Yuhao.
Seolah-olah mereka berada dalam kompetisi untuk melihat siapa yang bisa pulih tercepat. Ketika Wang Qiwer meraih tombak naga emas dan berdiri di depan perusahaan, semua orang berada di bawah ilusi bahwa gadis ini belum pernah terluka sebelumnya. Apakah dia sudah pulih dari luka-lukanya? Mereka tidak bisa mengatakan dari luar lagi, mereka membersihkan tempat perkemahan dan berkemas. Sudah waktunya untuk pindah lagi, dan hanya Huo Yuhao dan Liong Yue yang membutuhkan lebih banyak cincin jiwa. Tatapan Huo Yuhao bertemu dengan Wang Qiwer ketika mereka bertemu lagi, dan dia mengangguk ke arahnya dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Qiwer tidak berekspresi, tapi dia tidak sedingin sebelumnya, dan dia menanggapi dengan anggukan sebelum dia berjalan ke barisan depan. Tetap di tengah, Qiwer. Cedera kamu. Zhang Lexuan berbicara dengan prihatin. Wang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Kamu membutuhkan aku untuk memimpin. Aku akan tetap lebih dekat dengan semua orang. Dia masih bersikeras bahwa dia harus memimpin jalan, tetapi orang bisa mengatakan dari nadanya bahwa dia belum sepenuhnya pulih dari cedera. Formasi tidak berubah, kecuali Chai Meyer sekarang secara terbuka menjangkar perusahaan di belakang, sehingga kekuatan keseluruhan kelompok menjadi jauh lebih kuat. Wang Qiwer masih memimpin ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka. Namun, dia secara mencolok lebih lambat daripada beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang mendesaknya untuk pergi lebih cepat. Mereka menjelajah lebih dalam ke wilayah hibrida, dan bergerak semakin dekat ke wilayah inti, jadi memperlambat bukanlah ide yang buruk. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya sekali lagi, dan dia melanjutkan dengan tanggung jawabnya sebagai master jiwa kontrol utama. Mereka telah menghadapi banyak bahaya dan bahaya selama ekspedisi ke hutan Great Stardow ini. Tetapi petualangan ini telah cukup menguji kemampuan siswa, tidak perlu mendiskusikan Zhang Lexuan dan Han Duoruo. Mereka yang tertua di sini, dan mereka tidak lagi berada dalam kelompok usia yang sama dengan junior mereka. Huo Yuhao dan Wang Qiwer tidak diragukan lagi yang paling menonjol di antara yang lain, kemampuan Wang Qiu tampaknya lebih kuat. Tetapi semua orang tahu bahwa mereka akan mati tanpa deteksi spiritual Huo Yuhao. Misalnya, ketika mereka berhadapan dengan tiga bersaudara, situasinya akan sangat berbeda jika Huo Yuhao tidak mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri dua bayi Dark Golden Terror Claw Bears. Kedua orang kecil itu juga merupakan bagian dari perusahaan pada saat ini. Namun, mereka diperlakukan dengan sangat baik. Huo Yuhao membawa mereka berdua, satu di masing-masing lengan. Itu adalah kisah yang aneh. Kedua beruang kecil ini makan daging yang cukup dan mulai tidur, dan mereka baru bangun keesokan paginya. Mereka pergi mencari Huo Yuhao ketika mereka bangun, dan memanjatnya ketika masing-masing memeluk salah satu kakinya dan tidak mau melepaskannya. Mata mereka yang seperti kacang kuning berguling-guling di rongganya, dan mereka sama kerasnya dengan yang ada. Semua orang berpikir bahwa dua beruang kecil ini memperlakukan Huo Yuhao seperti ayah mereka. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mengambil tanggung jawab untuk merawat mereka, dan ia menjadi pengasuh beruang sementara. Dia membawa beruang di masing-masing lengan, tetapi itu sedikit merepotkan meskipun tidak melelahkan. Bagaimana bisa membawa dua beruang kecil dibandingkan dengan memegang tangan Wang Dong? Pada awalnya, beruang kecil memiliki bulu hitam, tetapi bulu mereka sudah diwarnai dengan warna-warna keemasan gelap. Mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa ketika mereka berada dalam pelukan Huo Yuhao. Mereka gemuk dan tidak enak rasanya membawanya. Keberuntungan mereka akhirnya berubah menjadi lebih baik ketika mereka berkelana lebih dalam ke Great Stardow Forest. Mereka bertemu dengan sesekali jiwa binatang buas dalam perjalanan mereka, beberapa relatif kuat. Namun, kebanyakan dari mereka tidak agresif, dan Huo Yuhao mengarahkan semua orang untuk dengan sengaja menghindari binatang buas itu dengan deteksi spiritual. Mereka tidak menemui banyak masalah di sepanjang jalan. Mereka melakukan perjalanan selama 6 jam, dan hampir tengah hari sebelum semua orang berhenti untuk beristirahat, Wang Qiwer masih di depan, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia masih agak jauh dari kondisi puncaknya. Wang Donger berinisiatif memberikan ransum yang dibawa Huo Yuhao dan dia. Wang Qiwer tidak menolaknya, dan dia mendapat beberapa gigitan sebelum dia mulai beristirahat di tanah dengan menyilangkan kakinya. Huo Yuhao tetap di tempat dan memindai vegetasi di sekitarnya saat pandangan kontemplatif muncul di matanya. Apa yang bisa kamu lihat? Chai Meyer datang di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Huo Yuhao menjawab, vegetasi di sini lebih padat daripada sebelumnya.
Lebih jauh, aku dapat mengatakan bahwa itu sudah cukup tua, jauh lebih primitif daripada vegetasi di luar. Tempat ini benar-benar tidak berpenghuni dan tidak ternoda oleh manusia. Jika aku tidak salah, kita harusnya sangat dekat dengan wilayah inti Great Stardew Forest. Apakah aku benar? Chai Mei mengangguk menyetujui dan berkata, ya, kami sedang mendekati daerah luar wilayah inti. Kami akan menuju ke dalam wilayah inti jika kami bergerak maju. Wilayah Great Stardew Forest yang paling berbahaya. Binatang buas yang menakutkan yang berada di dalam Slaughtering Grounds akan sesekali berkeliaran di wilayah inti, dan itulah sebabnya semua orang harus berhati-hati seperti kalian. Kiwer melakukan pekerjaan dengan baik memimpin, dan kami bergerak lebih cepat dari yang aku kira. Kami akan mencapai wilayah inti dalam waktu 2 jam. Lihatlah Snake Dragon Orchid ini, setidaknya berumur beberapa ribu tahun, dan pasti tidak akan muncul di area yang relatif lebih dalam. Alasan untuk itu adalah karena binatang jiwa tingkat rendah sangat tertarik pada anggrek Snake Dragon, dan mereka semua pasti akan dimakan. Fakta bahwa mereka masih ada di bagian-bagian ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang membutuhkannya. Sedangkan jiwa buas yang membutuhkannya tidak berani datang ke wilayah ini. Semua orang kecuali Wang Qiwer bergiliran beristirahat dan berjaga setelah mereka selesai makan. Mereka beristirahat untuk waktu yang sangat lama, karena perjalanan mereka selanjutnya akan lebih sulit daripada sebelumnya. Semua orang membutuhkan sekitar 1 jam untuk kembali ke kondisi puncaknya sebelum Chai Meier memberi perintah untuk melanjutkan. Vegetasi menjadi lebih padat dan lebih jelas semakin dalam mereka pergi. Karena pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, beberapa kanopi sangat kompak sehingga rasanya seperti malam hari, sementara energi kehidupan di udara menjadi lebih tebal secara mencolok. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa energi langit dan bumi lebih luas di sini. Setiap guru jiwa akan meningkatkan kultivasi mereka ke kondisi terbaik jika mereka bisa berkultivasi di tempat ini untuk jangka waktu yang cukup. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang memilih area ini untuk ditanami, karena itu terlalu berbahaya. Wang Qiwer mulai melambat lebih dari sebelumnya. Dia memindai tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya dari waktu ke waktu. Seolah sedang mencari sesuatu, Huo Yuhao memeluk kedua beruang kecil itu sambil mengangkat deteksi spiritual ke area seluas mungkin tanpa menggunakan Eye of Destiny-nya. Wu. Salah satu beruang kecil mengusap dadanya dan mengerang seolah sedang berusaha bersikap lancang. Itu tidur sangat nyenyak. Huo Yuhao sedikit jengkel dengan dua orang ini. Dia hampir yakin bahwa mereka seharusnya bukan Dark Golden Terror Claw Bears, tetapi babi. Selama istirahat tengah hari, kedua beruang menghabiskan jumlah makanan yang sama dengan yang digabungkan semua orang. Untungnya, perusahaan itu membawa serta daging serigala kera yang telah diproses dengan baik untuk beruang. Kedua beruang itu memanjat tanpa henti di seluruh Huo Yuhao begitu mereka selesai makan. Dan mulai ngiler ketika mereka tertidur lelap lagi. Rasanya seolah-olah mereka berusaha mengandalkan Huo Yuhao sebanyak mungkin. Untung air liur mereka tidak berbau aneh, atau bahkan Wang Dong tidak mau mendekatinya. Huo Yuhao telah mengamati transformasi mereka selama ini. Dia harus mengakui bahwa itu bukan hanya keberuntungan bahwa Dark Golden Terror Claw Bears mencapai puncak hierarki jiwa binatang. Kedua beruang ini dilahirkan belum lama ini, tetapi tingkat pertumbuhannya melebihi manusia. Mereka mulai mengambil napas yang lebih panjang dan lebih lama setelah 1 hari, dan berhasil membuka mata mereka, sementara kekuatan mereka meningkat terus-menerus. Selain itu, energi kehidupan yang sangat besar di tubuh mereka menyehatkan tubuh mereka seperti geser semburan. Menurut catatan Akademi Sarek, Dark Golden Terror Claw Bears tumbuh paling cepat selama tahun pertama mereka. Mereka akan tumbuh setinggi sekitar 2 meter setelah tahun pertama mereka, dan akan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Mereka akan memasuki dataran tinggi dalam pertumbuhan setelahnya, dan kecepatan pertumbuhan mereka akan normal. Namun, mereka benar-benar karnivora, dan kemampuan mereka akan ditingkatkan seiring dengan kekuatan binatang buas yang mereka konsumsi. Beruang Terror Claw Dark Golden dengan kultivasi 3000 tahun sering bahkan belum berusia 1000 tahun, karena ia bergantung pada memakan binatang buas lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Secara alami, prasyaratnya adalah bahwa mereka tidak bertemu dengan binatang buas manapun yang lebih kuat daripada mereka, karena hampir tidak ada binatang buas yang perkasa yang hanya akan membiarkan mereka tumbuh dewasa. Huo Yuhao tidak memikirkan bagaimana dia akan menyelesaikan dua orang ini.
Dia mungkin akan membiarkan mereka tinggal di Akademi Shrek. Dan mungkin mereka bahkan bisa menjadi senjata rahasia Akademi Shrek. Tentu saja, itu berarti mereka harus cukup taat, kedua beruang tidur bahkan lebih baik dan lebih dalam daripada sebelumnya begitu mereka secara resmi memasuki wilayah inti. Jika orang tua mereka masih hidup, ini akan menjadi tempat di mana mereka seharusnya tinggal. Mereka jelas lebih nyaman di tempat ini, dan energi kehidupan sesama ini sangat meningkat ketika mereka dibaptiskan oleh wilayah inti hutan bintang besar Dou Forest dan energi kehidupan yang cukup yang terkandung di dalamnya. Ada jauh lebih sedikit binatang buas di wilayah inti, dibandingkan dengan wilayah hibrida. Jiwa binatang yang bisa menghuni wilayah inti hampir semuanya hewan tingkat atas, dan sebagian besar hewan jiwa ini hidup sendiri atau dengan keluarga kecil. Binatang buas ini biasanya tangguh dan sombong pada saat yang sama, dan hampir tidak ada yang memilih untuk hidup dalam kelompok. Beberapa binatang buas yang relatif kuat akan menandai wilayah mereka sendiri di dalam wilayah inti, dan manusia dan hewan buas yang berani memasuki wilayah mereka akan dianggap musuh dan diserang seketika. Ini adalah alasan mengapa sebagian besar Beast Soul jarang memasuki wilayah inti kecuali mereka percaya mereka cukup kuat. Karena mereka dapat dengan mudah menemukan diri mereka dalam masalah fatal, Wang Qiwer melanjutkan selama sekitar 1 jam sebelum dia beralih arah. Dia tidak bergerak lebih dalam lagi ke wilayah inti, dan mulai bergerak secara horizontal. Luas wilayah inti jauh lebih kecil dari wilayah hibrida. Dengan kemampuan perusahaan ini, mereka bahkan tidak perlu setengah hari untuk mencapai Slaughtering Grounds jika mereka berlari dengan semua yang mereka miliki. Ini tentu saja hanya situasi hipotetis, dan hanya akan terjadi dalam teori. Manusia yang berani mencoba ini semua menjadi bagian dari nutrisi hutan. Raungan yang dalam dan marah terdengar di kejauhan. Wang Qiwer segera berhenti di jalurnya dan mendengarkan dengan saksama. Deteksi spiritual Huo Yuhao belum mencapai dari mana raungan ini berasal, sehingga tidak ada yang bisa melihat apapun melaluinya. Kicauan yang cerah mengikuti segera sesudahnya. Kicauan ini jauh lebih tajam dan lebih tajam dari deru sebelumnya. Huo Yuhao melakukan perhitungan cepat dan berkata, 15 derajat ke kiri di depan kami. Jaraknya sekitar 4 hingga 5 kilometer. Dua jiwa binatang meraung dan berkicau menjadi lebih sering dan frustrasi ketika dia berbicara. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Wang Qiu. Kita beruntung. Aku pikir kami telah menemukan apa yang kami cari. Jiwa binatang yang membuat suara kicau melengking itu adalah target kami. Aku yakin bahwa telingaku tidak mengecewakan aku, dan aku juga percaya bahwa itu bertentangan dengan binatang buas yang sangat tangguh. Kesempatan ini terlalu menguntungkan bagi kita. Zhang Lexuan berbalik dan menatap Chai Meier. Kepemimpinan tim secara alami bergeser padanya dengan judul Duoluo di sekitar perusahaan. Chai Meier berkata, jangan terburu-buru, kami akan menjaga jarak untuk saat ini. Pertempuran mereka belum dimulai. Kami akan menunggu beberapa saat lagi sehingga kami tidak terjebak dalam keributan. Dia berjalan di depan perusahaan saat dia berbicara sementara matanya terpejam ke arah suara-suara itu, dan dia mulai mendengarkan dengan seksama, ledakan. Pertempuran akhirnya dimulai, dan ledakan kuat masih bisa terdengar dengan jelas meskipun berasal dari jarak lebih dari 4 kilometer. Yang aneh adalah bahwa suara ini tidak memicu histeria atau kepanikan di daerah sekitar mereka. Jiwa binatang yang bisa hidup dalam wilayah inti bukan jenis yang bergegas ketakutan. Boom, boom, boom. Serangkaian gemuruh yang dalam bisa terdengar. Huo Yuhao melirik Wang Qiwer, yang tidak jauh dari posisinya. Huo Yuhao tahu bahwa dia bisa mencapai jarak itu dengan deteksi spiritualnya jika dia menyatukan jiwa bela diri dengan jiwa bela diri Wang Qiwer. Dan jika dia juga menggunakan Eye of Destiny-nya.